Banyak banget yang bilang kalau ngegame di JP Dewa persentase kemenangannya lagi tinggi. Terus lihat promo ekstra bonus 200%. Jadi misal top up 100.000 dapat tambahan bonus lagi 200.000. Jadi tambahan modalnya 2 kali lipat dari modal asli. Otomatis kesempatan menang lebih gede kan? Pokoknya nggak salah kalau JP Dewa lagi booming banget. Lagian cara top upnya juga praktis, bisa lewat pulsa, OVO, GoPay, dan Dana. Oh iya, mau infoin aja nih, abis ngintip menu promosi JP Dewa sediain free koin 20.000 buat member barunya. Malahan kemarin salah satu kawan ada yang cerita bisa bobol jackpot sampai 36 juta. Gue tunjukin videonya. Nonton video jackpot ini, gue nggak pakai lama langsung meluncur ke websitenya, buru-buru daftar. Awalnya cuma top up 10.000 aja bisa dipakai beberapa kali main, dan menang 2 kali dapetnya hampir 600.000. Jadi yang pengen nyobain ntar linknya gue kasih di pin komen video ini ya. Halo Minah, kembali lagi bersama Anime di TV. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Kali ini gue akan membahas alur cerita Tokyo Revengers episode 19 sampai 22. Tokyo Revengers episode 19 masih akan melanjutkan arc Bloody Halloween, atau yang dikenal sebagai tragedi Halloween berdarah. Di mana di arc ini fokus utama Tokyo Revengers adalah konflik dari geng Tokyo Manji yang berhadapan dengan geng baru bernama Valhalla. Pada episode 19 sampai 20 ini nantinya kita akan diperlihatkan mengenai kelicikan Kisaki dan kematian Baji. Bagi kalian yang penasaran dengan alur ceritanya, silahkan ditonton videonya sampai habis. Sebelum Anime di TV bahas lebih lanjut, alangkah baiknya kalian bantu Anime di TV dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe dan menekan tanda lonceng, kamu sudah menghargai dan membantu Anime di TV untuk terus berkarya. Ayo Minah, kita mulai pembahasannya. Ora! Di Tokyo Revengers episode sebelumnya kita telah ditunjukkan Kazutora mengatakan bahwa Valhalla datang untuk menghabisi Toman. Kemudian kedua geng berlari ke arah satu sama lain siap bertarung. Saat pertarungan antara Toman dan Valhalla dimulai, Takemechi mencari Baji tetapi terjebak dalam perkelahian. Kazutora mencoba meninju Maiki tetapi diblokir oleh Draken yang mengatakan kepadanya bahwa dia tidak berada di dekat level Maiki. Namun, Draken kemudian disibukkan oleh Hanma yang tiba-tiba datang menendangnya. Hal tersebut membuat Kazutora dapat bertarung bersama Maiki. Kemudian Takemechi dipukul oleh anggota Valhalla, tapi Mitsuya menyelamatkan Takemechi. Mitsuya menegur Takemechi karena lengah. Takemechi akhirnya sadar. Untuk menjalankan misinya menyelamatkan Baji, Takemechi pun harus ikut bertarung. Tetapi seperti yang sudah kita ketahui di dalam dunia berandalan, Takemechi sangat lemah dalam hal bertarung. Apalagi ketika melihat dua anggota Valhalla di dekatnya. Chifuyu pun muncul di belakangnya meyakinkan Takemechi dengan menawarkan untuk mengawasinya dan menyuruhnya untuk fokus pada tujuan saat ini. Dia mengatakan bahwa meskipun semua orang takut saat berkelahi, yang terpenting adalah bagaimana cara menanganinya. Disemangati oleh kata-kata Chifuyu itu serta dorongan untuk menyelamatkan Hina, Takemechi pun menjadi bersemangat untuk bertarung. Meski mendapat bantuan Chifuyu, Takemechi masih ditinju berkali-kali oleh anggota Valhalla. Namun dia bertekad untuk melawan ini karena dia memandang ini sebagai hambatan yang mencegahnya menghentikan masa depan yang terburuk. Kapten divisi seperti Mitsuya dan Draken mampu menangkis lawan mereka. Tetapi karena jumlah anggota Valhalla lebih banyak daripada anggota Toman lainnya dapat dikalahkan dan kehilangan semangat. Draken pun harus melindungi anggota lain. Oleh sebab itu Draken tidak bisa fokus bertarung dengan Valhalla karena melindungi anggota Toman yang lainnya. Hanma menyuruh Draken untuk melawannya, tapi banyak anggota Valhalla berdiri di antara mereka. Tiba-tiba mereka terganggu oleh raungan yang datang dari Takemechi yang hampir pingsan. Takemechi terus berjuang dan bertekad untuk menang. Takemechi sudah hampir pingsan karena kelelahan. Kemudian Mitsuya menangkap Takemechi yang sedang kelelahan tersebut. Mitsuya sangat terkesan dengan Takemechi. Meskipun Takemechi memiliki kemampuan bertarung yang lemah, tetapi semangat dan tekad bertarungnya pun sangat tinggi. Karena semangat dan tekad bertarung Takemechi menyebabkan anggota Toman yang sebelumnya kelelahan dan akan menyerah kembali bertekad dan berjuang untuk mengalahkan geng Valhalla. Akhirnya Draken tidak perlu lagi melindungi anggota Toman yang lain dan langsung pergi menuju Hanma untuk baku hantam.
Tentu saja Draken berhasil mencapai Hanma dan memukulnya. Pukulan Draken tersebut sangat keras seperti One Punch Man yang menyebabkan Hanma terlempar jauh ke belakang. Tentu saja hal tersebut membuat kagum orang-orang di sana. Sementara itu, Mikey mengejar Kazutora dan mereka berhenti di tumpukan mobil di mana Mikey disergap oleh Chonbo dan Kom, Kapten Valhalla yang Kazutora temui penjara bocil. Mikey berhasil menangkis serangan dari Chonbo, tetapi Mikey kesulitan untuk melawan petinggi Valhalla di tempat tersebut. Hal ini disebabkan karena permukaan mobil yang tidak rata mencegah Mikey menggunakan tendangan andalannya. Meskipun Mikey berhasil menghindari serangan Chonbo, petinggi Valhalla yang lain yaitu Kom melompat ke belakang Mikey. Sementara Mikey menghadapi Chonbo dan Kom, Kazutora melihat dan mengambil pipa logam dari mobil-mobil yang dibuang. Mikey mampu menahan serangan keduanya, tapi Kazutora memukulnya dengan pipa membuat Mikey pingsan saat itu juga. Kazutora menyatakan kemenangan untuk Valhalla, tetapi Mikey sadar kembali dan mulai bangun sambil mengajukan pertanyaan kepada Kazutora. Apakah dia musuh Kazutora? Kemudian Kazutora mengingat masa mudanya dengan Mikey. Selain itu Kazutora juga melihat ibunya sendiri diperlakukan kurang baik dalam rumah tangga. Pertanyaan Mikey tersebut menyebabkan Kazutora mengingat pelecehan ibunya dan dia bertanya, apakah dia ada di sisinya atau ayahnya? Dalam kedua situasi tersebut Kazutora menyalahkan orang yang mengajukan pertanyaan itu. Dia memberitahu Mikey bahwa Kazutora menderita karena Mikey. Kazutora menganggap Mikey sebagai musuhnya dan Kazutora mengatakan bahwa dia akan melenyapkan siapapun yang menghalangi jalannya karena membunuh orang membuat seseorang menjadi orang jahat. Tetapi membunuh musuh membuat seseorang menjadi pahlawan. Takemechi dan Draken terkejut mendengar itu karena ketidakstabilan mental Kazutora. Kazutora menyuruh Chonbo dan Kom untuk menahan Mikey sementara dia memukulnya dengan pipa. Hanma menyatakan pertarungan telah berakhir dan Rindo Haitani mengatakan bahwa Mikey kalah. Draken bergegas untuk membantu Mikey tetapi dirobohkan oleh Hanma. Sementara itu Kazutora menyatakan bahwa dia akan membunuh musuh mengacu pada Mikey untuk menjadi pahlawan. Di tengah serangan Kazutora, Mikey bertanya apakah itu alasan Kazutora membunuh Shinichiro. Akhirnya Mikey berhasil melepaskan diri dari Chonbo dan Kom, kemudian Mikey menendang Kazutora hingga pingsan. Chonbo, Kom dan Kazutora pingsan karena tendangan Mikey. Melihat Mikey yang sedang kelelahan, Choji bersiap memimpin Valhalla untuk menyerang Mikey. Chifuyu dan Mitsuya berusaha menghentikan Valhalla untuk mencapai Mikey, tetapi mereka kalah jumlah. Sementara itu Draken terus melawan Hanma. Takemechi bergegas menuju Mikey tetapi dipukul oleh berbagai anggota Valhalla. Saat Choji hendak menyerang Mikey, Taki berdiri di antara mereka dan berhasil menjatuhkan Choji dengan pukulan. Saat Kisaki menyatakan bahwa divisi pertama akan melindungi Mikey, Takemechi ingat mengapa dia mengenali Choji. Dia pertama kali melihatnya bersama Kisaki. Anggota Toman termasuk Mitsuya dan Draken terkesan dengan loyalitas dan keterampilan Kisaki. Takemechi menyadari bahwa tidak peduli hasil pertempuran, Kisaki akan mencapai tujuannya. Saat Draken memberitahu Kisaki bahwa dia mempercayakan Mikey kepadanya, Baji muncul di belakang Kisaki yang hendak memukulnya dengan pipa. Baji berhasil menjatuhkan Kisaki untuk menyenangkan para anggota Valhalla. Draken memintanya untuk berhenti dan Mitsuya memberitahu Baji bahwa mereka datang untuk membawanya kembali. Takemechi sangat panik karena dia yakin Baji akan terbunuh jika terus bertarung. Tiba-tiba Chifuyu muncul di depan Baji menghalangi jalannya. Baji memerintahkan Chifuyu untuk menyingkir tetapi dia menolaknya dan memberitahu Baji bahwa mengalahkan Kisaki akan membuat Baji menghadapi Mikey. Jadi ini adalah waktu yang tidak tepat untuk menyelamatkan Toman dari Kisaki. Sebagai tanggapan, Baji memukul Chifuyu dengan pipa mengatakan kepadanya bahwa dia hanya menahannya untuk digunakan dalam perkelahian. Jadi, dia tidak peduli dengan Chifuyu. Chifuyu memberitahu Baji bahwa dia ingin melindunginya. Jika Baji ingin melewatinya, dia tidak akan menahan diri. Baji menyuruh Chifuyu untuk melawannya dalam 10 detik. Tapi Chifuyu tidak bisa bergerak. Baji memberitahu Chifuyu bahwa membunuhnya adalah satu-satunya cara untuk menghentikannya. Saat Baji mencapai akhir hitungannya, Takemechi mendorong Baji untuk menyingkir dan menyuruh Baji untuk menghentikan Baji bersama. Sambil menangis, Chifuyu memberitahu Takemechi bahwa dia tidak bisa karena dia tidak bisa memukul Baji. Karena Baji merupakan seseorang yang dia hormati. Kemudian saat itu pun Baji menyikut kepala Takemechi dan berhasil melepaskan diri. Hal tersebut
tersebut menyebabkan Takemechi hanyut dalam ketidaksadaran sampai dia ingat tujuannya untuk menyelamatkan Hina dan Maiki. Takemechi mendapatkan kembali kesadaran dan tekadnya untuk masa depan yang lebih baik. Dimulai dengan menyelamatkan Baji dari Kisaki. Tiba-tiba dia ingat bahwa Kazutora yang akan membunuh Baji. Takemechi mencoba mencari Kazutora, tetapi Takemechi tidak bisa melihat di atas tumpukan mobil. Dan ternyata Kazutora muncul di belakang Baji dan menikam Baji. Sebelum Kazutora menusuk Baji, Takemechi berhasil melempar Kazutora dan Baji darinya. Baji berterima kasih kepada Takemechi atas penyelamatannya dan mengatakan luka tusukan itu hanya goresan. Kifuyu pun meraih Kazutora mempertanyakan motifnya. Sementara Takemechi memberitahu Baji bahwa dia senang Baji masih hidup. Baji mengatakan kepadanya bahwa dia akan mengalahkan Kisaki. Sementara Takemechi dengan panik merenungkan situasinya. Dari Kisaki yang menyelamatkan Maiki hingga Baji yang menyerang Kisaki. Dan penikaian Baji oleh Kazutora. Dia bingung dengan situasi dan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tetapi Takemechi lega melihat Baji masih hidup. Karena Baji masih hidup, Maiki tidak akan membunuh Kazutora. Takemechi tetap dengan tujuannya, yaitu mengalahkan Kisaki dan menjadi pemimpin Toman. Dia dan Chifuyu menawarkan untuk melawan Kisaki bersama dengan Baji. Tetapi Baji malah meninju mereka berdua dan menyuruh mereka untuk menjauh. Ketika Takemechi mempertanyakan mengapa Baji melakukan ini sendirian, Baji hanya menjawab dengan menyuruh Takemechi untuk menjaga Maiki untuknya. 50 anggota divisi ketiga berdiri di antara Kisaki untuk melindungi Maiki. Kemudian Baji mulai melawan mereka. Sementara itu Kisaki mengamati bahwa Kazutora gagal dan memanggil Hanma. Baji akhirnya berhasil mengalahkan seluruh anggota Toman dan berjalan ke Kisaki. Baji memegang pipa runcing di lehernya. Baji bersiap akan membunuh Kisaki, tetapi Baji tiba-tiba jatuh berlutut, batuk berdahak dari luka yang sudah dideritanya. Dan akhirnya Baji kelelahan dan pingsan. Kifuyu bergegas untuk mendekati Baji untuk mengetahui apa yang Kisaki lakukan pada Baji. Kisaki menjawab bahwa dia tidak melakukan apa-apa. Kifuyu melihat genangan darah di bawah Baji dan Takemechi menyadari bahwa luka tusuk yang diderita Baji sebenarnya sangat parah. Saat Kifuyu meneriakkan nama Kazutora, Takemechi menyadari bahwa semuanya berjalan sesuai dengan rencana Kisaki dengan kematian Baji. Kisaki mengatakan bahwa Kazutora memikat Baji ke Parhala untuk membunuhnya, yang diakui Takemechi sebagai kebohongan untuk memprovokasi Maiki yang bangkit. Kemudian Maiki sadar dan berada dalam mode Super Saiyan. Maksud gue berada dalam mode emosi tingkat tinggi gitu. Kemudian Maiki berjalan menuju Kazutora dan ingin membunuh Kazutora. Tetapi Hanma mencoba menghentikan Maiki, yang terjadi malah Maiki dengan mudah mengalahkan Hanma. Hanya dengan sekali tendangan Hanma langsung pingsan saat itu juga. Setelah menyaksikan kekalahan petinggi Valhalla yaitu Hanma, anggota Valhalla yang lain melarikan diri karena takut mereka juga akan dibunuh oleh Maiki. Kazutora memberitahu Maiki bahwa orang yang dapat mengkhianati siapapun dan memberinya ultimatum untuk mengakhiri pertarungan mereka, dia atau Maiki yang harus mati. Sebagai tanggapan, Maiki meninju Kazutora, mengatakan kepada Kazutora bahwa jika dia menghancurkan hal-hal yang Maiki pedulikan, dia harus menghancurkan Kazutora. Saat Maiki terus memukul Kazutora, Draken mengatakan tidak ada yang bisa menghentikannya. Sebelumnya di masa depan Takemechi mengunjungi Draken di penjara dan Draken mengatakan pada Takemechi bahwa tidak ada orang yang bisa menghentikan Maiki saat itu. Dan sekarang di mana Takemechi berada pada posisi Maiki akan membunuh Kazutora. Diperlihatkan bahwa Hanma sempat menelpon Kazutora dan mengatakan bahwa Baji adalah pengkhianat. Hal tersebut menyebabkan Kazutora berpikir bahwa Baji juga mengkhianati Kazutora. Kemudian Kazutora mengingat kembali saat dia membunuh Shinichiro Sano. Setelah membunuh Shinichiro Sano, Kazutora bersumpah untuk membunuh Maiki. Kemudian Baji memeluk Kazutora dan memberitahunya untuk tidak mengatakan sesuatu yang sangat menyedihkan karena dia akan bersama Kazutora sampai akhir. Baji berterima kasih kepada Maiki karena marah ketika melihat Baji terluka. Kemudian sambil berdiri dan mencoba berjalan ke Maiki dan Kazutora, Baji mengatakan bahwa luka tusukan Kazutora tidak akan membunuhnya. Sebagai gantinya dia membuka pisaunya sendiri dan menusuk dirinya sendiri. Baji memberitahu Kazutora bahwa Kazutora tidak akan menjadi orang yang membunuhnya. Kemudian Baji menusuk dirinya sendiri. Kifuyu yang mengetahui hal tersebut akhirnya bergegas ke sisi Baji dan menanyakan mengapa dia melakukannya. Sementara Kazutora bangkit dan memberitahu Maiki bahwa dia akan mati bersama Baji.
Selanjutnya Maiki memberitahu Kazutora bahwa dia akan memukulinya sampai mati. Kemudian Takemechi bertanya, apa yang ingin dicapai Baji dengan menikam dirinya sendiri? Baji memberitahu Takemechi bahwa Kisaki adalah musuh. Sesuatu yang Baji lihat sebelumnya ketika dia menyaksikan Kisaki menawarkan kepada Maiki cara agar Pachin bebas dari penjara. Tentu saja permintaan Kisaki tersebut tidak gratis. Kisaki meminta imbalan sebagai kapten divisi ketiga Toman. Baji tidak menganggap Kisaki sebagai kapten divisi ketiga. Baji mengatakan bahwa hanya Pachin yang akan menjadi kapten divisi ketiga. Baji juga mengatakan bahwa 6 anggota pendiri Toman adalah hartanya. Meskipun dia tidak dapat memperbaiki Toman sendiri, Maiki tidak memiliki alasan untuk membunuh Kazutora sekarang. Karena Kazutora bukan merupakan orang yang membunuh Baji. Tetapi Baji mati dengan tangannya sendiri. Menjelang kematian, Baji memberitahu Takemechi bahwa dia mengingatkannya kepada Shinichiro dan mengatakan dia meninggalkan Maiki dan Toman di tangan Takemechi. Takemechi kemudian menangis dan menyuruh Baji untuk tidak mati. Baji berbaring di pelukan Chifuyu dan memberitahunya bahwa dia ingin memakan peyong yakisoba. Saat dia menangis, Chifuyu memberitahu Baji bahwa dia akan membeli beberapa dan Baji mengatakan kepadanya bahwa mereka akan membaginya. Berterima kasih kepadanya sambil tersenyum saat dia meninggal. Chifuyu berteriak kesakitan. Akhirnya Baji modar. Maiki sangat marah dengan kematian Baji. Maiki berulang kali meninju Kazutora sampai membuatnya pingsan. Tiba-tiba Takemechi mengingat kata-kata terakhir Baji kepadanya, di mana dia mempercayakan nasib Toman kepada Takemechi. Sambil berteriak, Takemechi melemparkan dirinya di antara Maiki dan Kazutora. Dalam upaya untuk menghentikan Maiki yang mengancam akan membunuh Takemechi juga jika dia terus ikut campur. Bahkan setelah dipukul oleh Maiki, Takemechi dengan putus asa memintanya untuk berhenti, mengatakan bahwa Baji tidak ingin ini terjadi. Maiki dengan marah memberitahu Takemechi untuk tidak membicarakan Baji yang menyebabkan Takemechi berteriak frustasi. Kemudian Takemechi melepaskan jaketnya. Takemechi menjelaskan bahwa Baji mati untuk Toman. Baji membunuh dirinya sendiri sehingga Kazutora tidak akan bertanggung jawab atas kematiannya. Dan saat itu juga Maiki bisa memaafkan Kazutora. Saat jaketnya jatuh, jimat Omamori Baji terlepas. Dan Maiki bertanya pada Takemechi dari mana dia mendapatkan jimat tersebut. Takemechi menjelaskan bahwa dia menemukannya setelah pelantikan kapten divisi ketiga. Anggota pendiri Toman lainnya termasuk Draken dan Mitsuya mengenali foto tersebut dan terkejut. Maiki menyadari bahwa Baji telah mempertahankan persahabatan sejak Toman didirikan, mengingat tujuan mereka untuk era baru bagi para berandalan. Saat dia terkejut, tercercah cahaya memasuki mata gelap Maiki. Maiki pun mengingat masa lalu dan kenangan ketika bersama-sama dengan Baji. Maiki mengingat bahwa motor yang dikendarai Baji sangat bagus dan Maiki sempat tertidur di sepeda motor yang dikendarai oleh Baji. Kemudian Baji harus membawa Maiki yang sedang tidur menaiki tangga kuil. Dia berakhir di tempat terakhir. Maiki bangun karena dia bermaksud membuat pengumuman kepada yang lain. Dia menyebutkan naga hitam yang merupakan geng yang lebih tua dan lebih brutal. Maiki bertanya kepada Kazutora yang tinggal di wilayah naga hitam, mengapa dia tidak meminta bantuan teman-temannya untuk melawan naga hitam, geng yang rencananya akan dilawan oleh Maiki. Saat itu juga Baji mengusulkan sebuah ide, mereka harus membentuk geng mereka sendiri. Dia telah merencanakan posisi juga, Maiki yang percaya diri dan kuat sebagai pemimpin, Draken yang dapat diandalkan sebagai wakil pemimpin, Mitsuya yang pasifis sebagai komandan penjaga elit, Pachin yang kuat sebagai pembawa spanduk, dan Kazutora dan dirinya sendiri sebagai satuan penyerang. Maiki mengatakan bahwa dia telah memutuskan nama untuk geng tersebut. Geng tersebut bernama Geng Tokyo Manjiro. Nama yang dianggap lumpuh oleh orang lain yang membuat Maiki sangat kecewa. Suara sirena polisi mendekati tempat kejadian dan kedua geng mulai meninggalkan tempat parkir. Namun Kazutora memutuskan untuk tinggal dengan tubuh Baji. Kazutora melakukan hal tersebut karena dia akan bertanggung jawab atas tindakannya. Maiki tidak menghentikannya melakukan ini. Tepat sebelum dia dan sisa Toman pergi, Kazutora membungkuk minta maaf. Meskipun dia mengatakan kepada Maiki bahwa dia tidak mengharapkan pengampunan atas kematian Shinichiro dan Baji, dan lagi dia akan menanggung beban kematian mereka selama sisa hidupnya.
Konflik 31 Oktober yang mengakibatkan satu kematian dan satu penangkapan dikenal sebagai Halloween berdarah. Toman dianggap sebagai pemenang konflik ini. Akhirnya pun Takemechi berhasil merubah masa lalu. Jadi seperti itu ya Mina, pembahasan dan pendapat gue mengenai cerita Tokyo Revenger episode 19 sampai episode 22. Bagi kalian yang ingin membuktikan kebenaran pembahasan ini silahkan ditunggu ya episode selanjutnya. Dan apabila kalian mempunyai pendapat dengan alasan yang lebih baik mengenai pembahasan ini, silahkan isi pada kolom komentar. Jadi kita bisa berdiskusi sama-sama. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini di media sosial kalian agar channel ini bisa terus berkarya mengenai seputaran anime terupdate lainnya. Akhir kata gue ucapin terima kasih ya. Bye-bye.